target yang ingin saya gapai seperti itu? Cita-cita saya jadi perawat yang lebih beretika lagi. Untuk menggapai cita-cita kita harus melakukan apa yang sesuai dengan cita-cita kita, seperti kuliah keperawatan, medicina, pelatihan, praktek-praktek dan lain-lain. Kalau kita mungkin ya untuk kawan-kawan itu untuk berusaha di secara optimal itu capek ya untuk di usia muda. Tapi hal itu kita akan capai di usia tua. Karena di usia tua ini nanti kita akan merasakan hal apa yang kita perjuangkan bersama ini. Menurut saya cita-cita itu ibaratkan seperti visi tujuan jangka panjang. Saran untuk menjadi dosen kan yang pertama harus S2 sekarang. Mau jadi jaksa, mesti paham dong apa kelebihannya. Mau jadi pengusaha warung makanan, mesti paham apa kelebihannya. Dan tahu kekurangannya apa. Mau jadi pengusaha IT, mesti tahu kekurangannya apa. Tadi dosen, oh kekurangan kamu belum lancar bahasa Inggris, latihan bahasa Inggris. Kelebihan kamu nih pede, pandai speaking, pandai merayu. Dipetahkan, dirinci. Ini kelebihan saya, ini kelemahan saya. Itulah hakikat seorang pemimpin. Pemimpin mesti memfinalkan dirinya dulu. Dia final dengan dirinya sebelum dia memfinalkan orang lain. Pemimpin mesti sudah mampu membedah dirinya sebelum dia membedah orang lain. Dia mampu menggerakkan dirinya meraih mimpinya agar dia juga mampu menggerakkan orang lain meraih mimpinya. Paham? Paham? Hakikat pemimpin itu mampu menggerakkan dirinya meraih mimpi, juga bisa menggerakkan orang lain meraih mimpinya. Ada impian bersama, ada cita-cita pribadi. Apa impian saya tadi? Membangkitkan kembali pada Bank Indonesia tahun 2030, start dari Bengkulu. Maka saya perlu menciptakan para hakim yang bersih. Saya perlu melahirkan jaksa yang melawan. Saya perlu melahirkan para perawat yang idealis. Saya perlu melahirkan para dosen yang handal. Begitu kan? Sudah tahu diri, tahu dirinya ini apa potensinya, jelas apa impiannya. Kalau impiannya aku nak jadi pengusaha bank, nyenangkan gaya, itu tuh samar-samar, sumir. Oke? Nggak jelas, mesti jelas. Saya tuh impiannya menjadi hakim, menjadi jaksa, menjadi dosen, menjadi pengusaha IT, pengusaha warung makan. Jelas, jangan samar-samar. Oke? Jaksa pun nggak boleh pendek mimpinya. Saya bang punya mimpi menjadi jaksa agung. Startnya ya jadi pegawai dulu. Oke? Bukan cuma dosen. Saya punya mimpi menjadi rektor UMB, gantikan Pak Sus. Syaratnya masih dosen dulu gitu kan? Kalau cuma jadi dosen, umur 35 dosen, 40 dosen, 50 dosen, dosen terus kan? Kenapa jadi rektor? Untuk merubah tatanan kebaikan yang ada di UMB. Agar ini otak-otak mahasiswa, hati mahasiswa ini menyelami visi UMB. Jelas tujuan hidup visinya apa? Jelas apa cita-citanya. Lalu bagaimana cara meraihnya? Kita mesti pilih jalan meraihnya. Kan kalau kita sudah ambil Google Map, maksudnya kan muncul kan naik motor kah, mobil kah gitu kan? Kita pilih yang mana? Karena nanti akan muncul siklus jalan, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hijau. Betul? Yang kuning itu macet, yang hijau itu lancar. Kita pasti pilih yang hijau. Google Map kan? Kendaraannya apa? Nah, kendaraan itu adalah kemampuan hidup kita. Kita ini mampunya apa? Mampunya naik sepeda, naik mobil, naik motor. Apa naik ojek? Kemampuan modal kita untuk meraih mimpi itu. Oke? Oke? Contoh misalnya, saya nggak punya uang mau les bahasa Inggris. Yang ngintip-ngintip orang les. Ada kawan les, kita ngintip jendelanya, ngenang juga kan? Itu juga upaya kan? Iya, lihat di YouTube kan butuh modal kuota juga boy. Ya cari wifi di kampus kan? Nah gitu kira-kira. Berarti buntu MB ya. Paham? Paham? Paham?
Apalagi? Pertanyaan saya, ada nggak orang sukses itu karena dirinya sendiri? Ada nggak orang sukses karena dia sendiri? Gak ada. Syarat sukses itu punya impian yang jelas. Oke? Oke? Tahu jalan arah mencapai tujuannya. Bikin timeline waktu. Saya, Dan Presler, punya visi 2030 membangkitkan kembali peradaban Indonesia menjadi pusat dunia belajar bidang pengetahuan dan budaya. Start dari Bengkulu. Kenapa start dari Bengkulu? Nah, itu nanti panjang, saya akan jelaskan nanti. Kenapa startnya dari Bengkulu? Bukan dari Papua, bukan dari Kalimantan, bukan dari IKN, bukan dari Jakarta, mesti Bengkulu. Nanti saya butuh waktu 3 jam untuk jelasannya nanti. Ini contoh ya. Jadi hakim tahun berapa mesti difinalkan? 2024 misalnya. Konkret. Maka masih tamat kuliah 2023. Betul? Kapan jadi dosen yang jelas? Kapan mau buka warung makan jelas? Diatur timeline waktunya tuh. Kita mesti ngapain. Betul? Mau buka warung makan Nusantara, mesti ikut kursus tata boga. Jangan tetap sana. Sering-sering nonton YouTube makanan. Sering-sering main ke rumah makan kuliner Nusantara, belajar. Sering-sering belajar masak, lalu bagi ke kawan-kawan kosan, tanya lemak dah, lemak tuh lah dengan gratis kan? Betul gak? Itu. Jadi perawat, mulai sekarang berlatih merawat anak orang, merawat bak orang. Paham? Paham? Yang ketiga, mesti punya panduan. Oke? Kalau kita bikin skripsi ada kan buku panduan skripsi ada kan? Ada kan? Buku panduan bawa mobil ada kan? Kenapa bikin panduan? Biar teratur, terarah, efektif, efisien. Kita nggak rugi waktu, nggak sia-sia. Kuliah ini cuma sebentar, jangan sia-siain. Makanya yuk nongkrong kita mumpung kuliah. Itu namanya sia-sia. Mumpung kuliah ini yuk cari ilmu, bangun jaringan, bergaul, ikut organisasi, ikut hima, ikut BEM, ikut OKP. Kan ada juga yang ngomong, mumpung kuliah lah, kita nongkrong boy, kapan lagi boy? Kalau nikah lah Pak ya kita nongkrong. Mesti dibalik. Yang keempat, mesti punya mentor. Oke? Punya mentor. Kenapa mesti punya mentor? Mesti ada yang membimbing, mengarahkan agar kita tidak offset atau sesat dalam perjalanan meraih mimpi. Oke? Karena apa? Tidak akan berhasil seseorang tanpa seorang pendamping. Bukan perempuan ya, pendamping itu. Tapi mentor. Kenapa perlu mentor? Karena mentor lah yang mengarahkan kita, memandu kita. Soekarno dulu saya mentornya, Cokro Aminoto. Teman-teman juga masih punya mentor. Coba angkat tangan yang punya mentor. Yang sudah punya mentor angkat tangan. Enggak ada? Punya mentor? Mentor tuh ya boleh sahabat, boleh senior, boleh siapa gitu. Nah, mencari mentor pun harus jelas. Cari mentor itu syarat pertamanya adalah orangnya adalah
orang yang sudah berhasil. Kalau mau jadi hakim, mesti cari mentor hakim. Mau jadi perawat, cari mentor perawat yang baik dan berhasil, yang sudah bikin klinik obat luka perawatan. Cari mentor untuk kuliner, cari warung makan yang sukses, yang besar. Temui dia, belajar. Jangan temui tukang pecel geprek depan itu. Betul? Ini bukan soal merendahkan geprek, bukan ya. Maksudnya itu biar hebat. Mau jadi dosen, temui dosen yang sudah S3 di usia muda. Ada nggak? Jangan cari yang S3 di usia pensiun, lebih biasa baik. Yang dia S3 di usia muda, sudah bikin sekian buku, sudah tampil di sekian seminar, temui dia, belajar. Pengusaha IT, temuin orang-orang yang berhasil di dunia IT. Jangan belajar dengan ayam geprek. Paham? Mentor. Nabi Muhammad pun punya mentor. Siapa mentornya?